Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast kami yang sangat spesial pada hari ini. Saya Faradila Ningtyas dan rekan-rekan saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua yang ada di sini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan tentunya sangat penting, yaitu tentang perbandingan ideologi nasional dengan ideologi yang lainnya. Ideologi adalah fondasi dari suatu sistem politik dan nilai-nilai yang membentuk suatu negara atau masyarakat. Nah, dalam perjalanan kita kali ini, kita akan membandingkan ideologi nasional kita, yaitu Pancasila, dengan ideologi yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan kali ini, dari kalian semua ada yang tahu tidak apa itu ideologi Pancasila? Jadi, ideologi Pancasila yaitu Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, menurut Muhammad Yamin, Pancasila dari bahasa Sanskerta ini memiliki dua arti. Panca artinya 5 dan Sila adalah peraturan tingkah laku yang baik. Ideologi Pancasila itu mendasar pada hakikat, sifat, dan juga kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Oleh karena itu, di dalam ideologi Pancasila membebaskan hak-hak masyarakat. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga nilai-nilai ketuhanan dapat menjiwai kehidupan manusia dalam bentuk negara atau masyarakat. Nah, setelah tadi saya membahas tentang ideologi Pancasila, kali ini kita dapat membahas tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Pada materi yang pertama, kita akan membandingkan ideologi Pancasila kita dengan ideologi liberalisme. Adakah kalian teman-teman yang tahu mengenai ideologi liberalisme? Begini Mbak Dila, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme itu, politik liberalisme berpengaruh terhadap perkembangan paham demokrasi dan nasionalisme atas bangsa-bangsa di dunia. Bagi bangsa yang terjajah, liberalisme sejalan dengan pertumbuhan paham nasionalisme yang sama-sama menginginkan terbentuknya negara yang berpemerintahan sendiri. Kesadaran tersebut tumbuh karena setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Di bidang agama, penerapan paham liberalisme berarti setiap individu bebas memilih dan menentukan agama yang diinginkannya, serta menghendaki adanya kebebasan berpikir individu. Di bidang pers, politik liberalis memungkinkan seorang wartawan bebas memuat berita ataupun yang ia ketahui, sementara para sastrawan bebas mengeluarkan pendapat dan mengutarakan isi hatinya. Masyarakat umum berhak membaca dan menilai sendiri tulisan para sastrawan dan wartawan. Mengenai konsep liberalisme, pada pokok pemikirannya yang terkandung di dalamnya yaitu ada 4. Yang pertama, inti pemikiran, yakni kebebasan individu. Yang kedua, berkembang sebagai respon terhadap pola kekuasaan negara yang absolut. Yang ketiga, landasan pemikirannya adalah bahwa manusia pada hakikatnya ialah baik dan berbudi pengerti, tanpa harus diadakannya pola peraturan yang ketat dan bersifat memaksa. Yang keempat, sistem pemerintahannya harus demokrasi. Nah, itu dia perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme. Oh, jadi pokok pemikiran mengenai konsep liberalisme itu ada 4. Lalu ada tidak ya ciri-ciri ideologi liberalisme itu? Ciri-ciri ideologi liberalisme ada 3. Yang pertama, negara sebagai penjaga malam. Rakyat dan warganya bebas melakukan apa saja asal tidak melanggar tata tertib hukum. Yang kedua, kepentingan dan hak warga negara lebih penting dibandingkan kepentingan negara. Yang ketiga, negara tidak mencampuri urusan agama. Warga negara memiliki kebebasan untuk beragama, tetapi bebas juga untuk tidak beragama. Jadi ideologi liberalisme itu pada intinya ada 3. Lalu pada tahun 1950 hingga 1959 di Indonesia itu dikatakan sebagai pemerintahan demokrasi liberal. Akan tetapi Indonesia tidak menerima adanya liberalisme. Adakah teman-teman yang tahu mengenai hal ini? Aku tahu apa alasan Indonesia tidak menerima liberalisme. Jadi, pada periode 1950 sampai 1959 disebut periode pemerintahan demokrasi liberal.
Indonesia tidak menerima liberalisme dikarenakan individualisme Barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya, sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Negara demokrasi model Barat lazimnya bersifat sekuler atau memisahkan antara agama dengan negara. Hal ini tidak dikehendaki oleh segenap elemen bangsa di Indonesia. Kekuatan liberalisme terletak dalam menampilkan individu yang memiliki martabat transenden dan bermodalkan kebendaan pribadi. Sedangkan kelemahannya terletak dalam pengingkaran terhadap dimensi sosial, sehingga tersingkir tanggung jawab pribadi terhadap kepentingan umum. Nah, itu dia alasan Indonesia tidak menerima liberalisme. Wah, tentunya penjelasan dari perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme sudah sangat jelas kan teman-teman? Lalu kita akan berlanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi sosialisme. Bagaimana sih perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi sosialisme itu? Adakah teman-teman yang tahu? Itu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi sosialisme. Memasuki tahun 1990-an, ideologi komunis mengalami kemerosotan atau mungkin bisa disebut juga sebagai kehancuran. Hal ini disebabkan oleh sifat tertutupnya ideologi yang tidak mungkin bertahan di era globalisasi. Sementara itu, ideologi liberalisme yang memiliki ciri kebebasan dan kesetaraan masih dapat bertahan dan tersebar di dunia. Masuknya liberalisme di beberapa negara berkembang menimbulkan terjadinya kebebasan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, Pancasila yang merupakan ideologi terbuka memberikan suatu solusi terhadap permasalahan tersebut. Hal-hal pokok yang terkandung dalam sosialisme, yang pertama yaitu inti pemikiran adalah kolektivitas atau kebersamaan gotong royong. Yang kedua yaitu falsafahnya ialah pemerataan dan kesetaraan. Yang ketiga yaitu landasan pemikirannya ialah masyarakat dan juga negara atau suatu pola kehidupan bersama. Dan yang keempat yaitu sistem pemerintahan boleh berupa demokrasi atau otoriter. Jadi, dalam pokok pemikiran yang terkandung dalam sosialisme itu sendiri ada 4. Yang pertama, inti pemikiran adalah kolektivitas atau gotong royong dan kebersamaan. Yang kedua, falsafahnya ialah pemerataan dan kesetaraan. Yang ketiga, landasan pemikirannya ialah masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Dan yang terakhir yaitu sistem pemerintahannya boleh berupa demokrasi ataupun otoriter. Sosialisme sebagai suatu ideologi memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu mementingkan kekuasaan dari kepentingan negara. Yang kedua yaitu kepentingan negara lebih diutamakan dari kepentingan warga negara. Yang keempat yaitu kebebasan atau kepentingan warga negara dikalahkan untuk kepentingan negara. Dan yang keempat yaitu kehidupan agama juga terpisah dengan negara. Sedangkan ideologi Pancasila memiliki ciri yang pertama yaitu hubungan antara warga negara dan negara adalah seimbang. Dan yang kedua yaitu agama erat hubungannya dengan negara. Artinya warga negara dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu agama yang ada dan diakui pemerintah. Pancasila yang merupakan asas kerohanian atau asas yang memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan harus menjadi pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Lain halnya dengan ideologi komunisme, di mana ideologi tersebut tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak diakui. Ideologi komunis bersifat totaliter karena tidak membuka pintu sedikit pun terhadap alam pikiran lain. Ideologi semacam ini bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya bersikap dogmatis. Berbeda sekali dengan Pancasila yang memberikan kemungkinan dan bahkan menuntut sikap kritis dan rasional. Pancasila bersifat dinamis, mampu memberikan jawaban atas tantangan yang berbeda-beda pada zaman sekarang. Cukup jelas dan menarik ya penjelasan dari teman kita mengenai perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi sosialisme.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi fasisme. Dari kalian ada yang tahu tidak bagaimana sih perbandingan ideologi Pancasila tersebut dengan ideologi fasisme? Begini Mbak Dila, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi fasisme itu adalah fasisme merupakan sebuah bentuk ideologi nasionalis yang radikal dan otoriter. Fasisme menjadi konotasi negatif untuk berbagai rezim otoriter. Kaum fasis meyakini bahwa suatu kebangsaan adalah komunitas organik yang membutuhkan kepemimpinan kuat, perasaan memiliki identitas yang tunggal. Di samping itu juga, mereka percaya bahwa kekerasan dan perang melawan musuh diperlukan untuk menjaga vitalitas bangsa agar tetap kuat. Mereka memperjuangkan dibentuknya negara dengan satu partai serta menolak oposisi dalam bentuk apapun. Kaum fasis merupakan penantang paling kuat dari prinsip-prinsip utama pencerahan Eropa berikut berbagai ideologi yang mengikutinya, baik liberalisme dan sistem pasar bebasnya maupun sosialisme. Fasisme menolak pembagian sosial berdasarkan kelas ekonomi ataupun suatu perjuangan berbasis kelas. Mereka yakin bahwa fasisme adalah suatu gerakan yang mengakhiri konflik kelas demi menyatukan dunia. Asal mula ideologi fasis berdasar dari gerakan nasionalis sindikalis pada masa Perang Dunia I. Sindikalisme adalah salah satu gerakan buruh di Eropa. Aspek mendasar fasisme adalah 1. Nasionalisme. Fasisme melihat perjuangan bangsa dan ras adalah mendasar bagi masyarakat dan menolak konsep perjuangan kelas kaum Marxis. 2. Ekspansi imperialis. Sebagai dasar politik luar negeri, karena dipercaya bahwa perang dan ekspansi adalah bukti ketangguhan bangsa. Yang ketiga yaitu otoritarianisme. Kaum fasis mengidealkan negara totaliter. Yang keempat, Darwinisme sosial. Kaum fasis umumnya mengadopsi pandangan Darwinisme sosial tentang seleksi alamiah dari ras dan bangsa. Dan yang kelima yaitu intervensi sosial dalam bentuk indoktrinasi secara pasif untuk menanamkan ideologi negara. Pengendalian populasi dan program penyehatan ras melalui eugenika, penyelegalan aborsi dalam kasus kelahiran yang cacat, dan pembasmian orang-orang cacat, dan berpenyakit melalui eutanasia. Oh, jadi begitu. Lalu, dari perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi fasisme tersebut, adakah latar belakang mengenai lahirnya fasisme itu? Ada yang tahu? Latar belakang terlahirnya fasisme ada 4. Yang pertama, runtuhnya negara-negara dinastik yang masih bertahan kecuali Inggris. Yang kedua, revolusi Bolshevik atau komunis di Rusia pada tahun 1917. Yang ketiga, kehancuran ekonomi sebagai akibat dari perang terutama di negara-negara yang kalah. Yang keempat, adanya kekecewaan di negara-negara yang kalah khususnya Jerman dalam mematuhi syarat-syarat perdamaian. Pusat gerakan fasis adalah Partai Fasis Italia yang bernama Benito Mussolini dan Partai Sosialis Nasional Jerman yaitu Nazi atau Adolf Hitler, kemudian menyebar ke negara lain. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah cukup jelas ya penjelasan dari perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya yang telah dijelaskan oleh teman-teman kita. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendengarkan podcast kita hari ini. Kami telah membahas berbagai aspek tentang perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Nah, setiap ideologi tersebut memiliki keunikannya tersendiri ya teman-teman. Dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki prinsip-prinsip yang sangat mendalam dan berarti bagi kita semuanya. Kami berharap diskusi ini telah memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik lagi tentang Pancasila dan bagaimana ideologi tersebut dapat berinteraksi dan berbeda dengan ideologi yang lainnya. Diskusi ini tentu saja tidak mencakup semuanya ya teman-teman, dan kami semuanya mendorong teman-teman untuk terus belajar dan mengeksplorasi lebih lanjut.
Akhir kata, mari kita hargai perbedaan dan keunikan dari setiap ideologinya. Tapi juga ingatlah bahwa kita semua adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar dengan tujuan bersama untuk menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita pada episode kali ini dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.